Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, Esos MAP dengan NUPTK 79505666130302. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, program studi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UK TPT di bagian pengajaran. Tujuan dari video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Sebagai seorang dosen, saya sudah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu salah satunya bagian pengajaran. Sistem pembelajaran yang saya pakai adalah sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery sendiri, pada pengajaran ini saya menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa sesuai dengan RPS. Kemudian materi tersebut saya distribusikan sebelumnya kepada mahasiswa agar bisa dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pakai melalui ceramah. Setelah itu kami melakukan diskusi untuk materi yang kurang dipahami. Agar menambah wawasan mahasiswa saya, menambahkan studi kasus dalam menganalisis kasus nyata untuk memfasilitasi pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Referensi yang saya pakai yaitu buku cetak maupun non-cetak. Metode berikutnya, interaction, yaitu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Melalui diskusi kelompok, presentasi kemudian tanya jawab, berkaitan dengan materi yang disampaikan agar mereka memahami semua materi secara maksimal. Kemudian selanjutnya, metode assessment, yaitu mengevaluasi kemampuan dan pemahaman mahasiswa secara langsung melalui tes. Ini juga dilakukan secara tertulis melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode asesmen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran ini. Penyampaian selanjutnya mengenai garis besar pemaparan presentasi mengenai mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa. Adapun pemaparan yang akan saya jelaskan berikutnya yaitu pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya materi dan sistem pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran, berikutnya sistem penilaian, dan yang terakhir cuplikan video pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu perencanaan pembangunan kota dan desa, bobot 3 SKS, kode PKB 607, semester 6 atau semester genap. Mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa dirancang untuk membawa mahasiswa memahami dan menjelaskan mengenai teori dan konsep dasar perencanaan pembangunan, jenis dan tahap perencanaan pembangunan, pendekatan perencanaan dan strategi pembangunan baik nasional maupun daerah, serta penyusunan RPJP, RPJM, Renstra, RKP, dan RKAP. Pembelajaran ini
dilakukan dengan cara pembelajaran analisis kasus, diskusi, presentasi, dan penugasan. Tujuan utama mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses perencanaan pembangunan, menguasai analisis tata ruang, serta merumuskan kebijakan yang tepat guna memajukan kawasan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pertama mampu menjelaskan sejarah perencanaan pembangunan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai konteks ruang lingkup. Dan CPMK yang ketiga, yaitu mampu menerapkan tahapan dan teknik perencanaan pembangunan dalam penyusunan dokumen. Selanjutnya, yaitu mengenai materi pembelajaran yang dipakai pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah konsep sejarah dan landasan teoritis perencanaan pembangunan kota dan desa secara komprehensif. Yang kedua, jenis-jenis dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai konteks waktu, ruang lingkup, dan karakteristik daerah. Yang ketiga, tahapan dan teknik perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Yang keempat, rencana pembangunan desa yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah dan skala nasional. Dan yang kelima, kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Adapun sistem pembelajaran yang saya anut adalah sistem pembelajaran tatap muka atau luring, karena akan menambah keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Sehingga dengan tatap muka ini, mahasiswa akan lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk metode pembelajaran saya memakai yang pertama studi kasus, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kasus nyata dalam perencanaan pembangunan kota dan desa. Sehingga dengan tatap muka ini, mahasiswa akan lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk metode pembelajaran saya memakai yang pertama studi kasus, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kasus nyata dalam perencanaan pembangunan kota dan desa, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Yang kedua, simulasi pengambilan keputusan dalam konteks perencanaan pembangunan. Misalnya, simulasi rapat atau negosiasi kebijakan. Ini memberikan pengalaman langsung dan melatih keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis studi kasus atau proyek mereka yang melatih keterampilan presentasi dan komunikasi. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis studi kasus atau proyek mereka yang melatih keterampilan presentasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, diskusi kelompok mengenai isu-isu pembangunan yang memungkinkan mahasiswa bertukar pikiran, berdebat, dan memperdalam pemahaman mereka. Berikutnya berkenaan dengan sistem penilaian. Saya selalu memberikan keterbukaan tentang sistem penilaian yang dipakai dalam mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa. Antara lain, yang pertama 10% untuk kehadiran, yang kedua 20% untuk tugas, yang ketiga 10% untuk partisipasi atau keaktifan mahasiswa, yang keempat 20% untuk ujian tengah semester, dan yang kelima 40% untuk ujian akhir semester.
sehingga jumlah presentasi untuk sistem penilaian secara keseluruhan memiliki bobot 100% untuk sistem penilaian. Jika dari beberapa item tersebut ada mahasiswa yang tidak melaksanakan, maka penilaiannya akan berkurang, bahkan tidak lulus untuk mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa. Untuk selanjutnya, yaitu cuplikan video pembelajaran. Video pembelajaran ini membahas materi tentang pendekatan perencanaan pembangunan kota dan desa. Mari kita lihat dan simak video pembelajaran berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan pertemuan keempat kita, maka seperti biasa kita akan absen dulu. Yang pertama ada Muhammad Lutfi, ada Pak. Coba Siti Mutiasari. Yang ketiga Lisa Iliani. Yang keempat Sufia Azmi. Yang kelima Diki Wahyudi. Yang keenam Mawara. Tujuh Putri Nafisa. Yang ke-8 Ayo Lisa. Oke, sebelum kita bahas materi lanjutan kita yang keempat, ya, kita mungkin bisa flashback dulu, mengulang pertemuan pertama, kedua, atau ketiga. Ya, saya tanya dulu, apakah kira-kira masih bisa mengingat materi yang sudah diterima dalam beberapa minggu belakang? Secara sederhana aja mungkin barangkali ya, saya minta definisi dari pembangunan aja deh kira-kira. Pembangunan itu apa? Kalau kepikir istilah atau kata pembangunan kira-kira apa? Perkenalkan, nama saya Aida Lisa. Secara sederhana dari yang saya pahami, pembangunan berarti proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah secara terencana di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial maupun lingkungan. Baik, terima kasih Ayu. Jawabannya betul sekali. Ya, pembangunan itu adalah usaha berencana yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai bidang. Jadi apakah itu bisa bidang politik, kemudian bisa bidang infrastruktur, bisa juga melalui sosial, budaya maupun lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pendekatan perencanaan pembangunan. Ini adalah materi yang lebih spesifik lagi, ya, daripada materi-materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Saya kira kalau kita bicara soal pembangunan, maka pembangunan itu adalah satu hal yang sangat kompleks sekali, ya. Pembangunan itu sebetulnya pastinya ya tujuannya baik, dilakukan oleh pemerintah secara terencana, tetapi saya meyakini bahwa yang namanya pembangunan itu tidak serta-merta bisa diterima langsung oleh masyarakat. Maka dari itu kita memerlukan atau pemerintah memerlukan yang namanya pendekatan. Nah, dari berbagai macam pendekatan ini nanti di situ ya diharapkan semua proses pembangunan bisa berjalan dengan baik. Saya mungkin bisa kasih contoh yang beberapa pendekatan. Kita definisi dulu ya. Nah, kita bahas definisi dari pendekatan perencanaan pembangunan. Nah, secara definisi, pendekatan perencanaan pembangunan itu adalah satu cara atau metode atau sudut pandang yang digunakan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi rencana pembangunan agar tujuan pembangunan dapat berjalan dan tercapai secara efisien dan efektif. Nah, nanti kita akan jabarkan beberapa cara atau metode atau pendekatan-pendekatan itu. Oke, nah di sini ada 5 pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama itu ada pendekatan secara politik. Kemudian yang kedua ada pendekatan secara
secara teknokratik. Kemudian yang ketiga ada pendekatan secara top down, ya. Yang keempat ada pendekatan secara bottom up, dan yang terakhir adalah partisipatif. Sebetulnya ada beberapa metode lain lagi, ya, tapi mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, ya, yaitu pendekatan secara politik. Yang pertama pendekatan secara politik, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, dari keterangan di atas itu, di situ pendekatan secara politik bisa dilakukan melalui penjabaran visi dan misi seorang calon kepala daerah. Bayangkan misalnya kalau seorang calon bupati atau seorang calon gubernur atau seorang calon presiden, ketika dia melaksanakan kampanye, maka biasanya dia akan menyampaikan janji-janji politiknya. Nah, misalnya pada seorang calon presiden misalnya, saya akan memperbaiki nutrisi dan gizi balita secara nasional, misalnya seperti itu, melalui mungkin program makan bergizi gratis. Saya akan meningkatkan sektor UMKM di masyarakat misalnya, dengan cara mungkin menyuntikkan dana atau subsidi-subsidi tertentu misalnya secara langsung kepada para pelaku UMKM. Nah, jadi semua visi dan misi tadi, ya, itu tergantung konteksnya. Kalau dia di dalam skala nasional, seorang presiden itu nanti akan masuk akan dijabarkan melalui RPJMN. Apa itu? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, kalau dia adalah seorang calon kepala daerah, atau mungkin dia sudah jadi calon kepala daerah, maka semua janji politiknya akan masuk pada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, tapi harus syaratnya apa? Komunikasi publiknya harus jelas, ya. Semua visi dan misi tadi harus bisa diterima oleh masyarakat, bisa didefinisikan secara sederhana oleh masyarakat, dan transparan. Nah, sebetulnya pembangunan ini untuk kepentingan siapa? Apakah ini real untuk kepentingan masyarakat, atau mungkin pembangunan itu program itu justru untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu? Jadi harus ada transparansi di situ, ya. Nah, itu pembangunan secara politik, ya, atau pendekatan politik. Oke, selanjutnya pendekatan teknokratik. Asal katanya apa? Teknokrat. Apa yang terpikir lagi kalau dengan kata teknokrat gitu? Teknokratik, teknologi. Teknokrat biasanya adalah sebuah kata yang didefinisikan sebagai orang-orang yang berasal dari wilayah akademisi, mungkin cendekiawan, barangkali seperti itu. Jadi pendekatan secara teknokratik, ya, itu adalah pendekatan melalui metode ilmiah dan struktur. Jadi proyek pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode dan kerangka berpikir ilmiah, ya, yang terukur, rasional dan objektif. Nah, proses ini ditangani oleh satuan kerja fungsional yang bertugas khusus untuk itu. Nah, jadi bayangkan misalnya seorang kepala daerah itu dia menggunakan para tenaga ahli, ya, yang tentu saja berbasis data dalam melaksanakan pembangunan. Nah, jadi undang misalnya ada kerjasama misalnya, atau bisa juga kita katakan bahwa di setiap daerah itu ada tenaga ahli khusus yang membantu seorang kepala daerah. Dia melihat misalnya ada data yang menunjukkan bahwa stunting tinggi di sebuah daerah. Nah, para cendekiawan, para teknokrat ini nanti akan memberikan sebuah solusi kepada si kepala daerah terkait agar pembangunan di bidang non fisik, ya, non fisik. Kenapa non fisik? Karena dia berkaitan dengan kesehatan,
berkaitan dengan kualitas gizi anak, berkaitan dengan pertumbuhan dan sebagainya, maka disebut non gizi. Nah, itu disebut sebagai pendekatan teknokratik. Ya. Kenapa? Karena dia berbasis data, rasional, objektif, dan tentu saja dengan menggunakan metode atau cara berpikir ilmiah atau sains. Ya. Oke, selanjutnya pendekatan secara top down dan bottom up. Secara sederhana aja, artinya top down dari atas ke bawah. Kalau bottom up dari bawah ke atas. Kalau sebuah pembangunan dikatakan secara top down, maka ya perencanaan pembangunan atau perencanaan pembangunan itu datangnya berasal dari unit atau organisasi atau jenjang pemerintahan yang paling atas, misalnya dari presiden, dan perintahnya diturunkan langsung ke bawah dan harus diikuti oleh semua jajaran yang ada di daerah, misalnya seperti itu. Sebagai contoh secara sederhana, saya kira ada yang bisa kasih contoh nggak apa itu top down itu salah satu program yang datangnya top down dan wajib diikuti oleh semua daerah, yang merupakan bagian dari program nasional NBG itu top down ya, karena dilaksanakan secara serentak di setiap daerah. Kongres barangkali juga. Saya kira penanganan gizi buruk itu juga datang dari jajaran yang paling atas atau top down. Nah, kalau bottom up dia beda. Kalau bottom up dia berasal dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah, kemudian dia diteruskan ke atas. Nah, maka disebut bottom up, dia dari bawah ke atas. Misalnya dari desa dulu diteruskan ke kecamatan, kecamatan meneruskan ke bupati, bupati ke provinsi, provinsi ke. Nah, jadi itu bedanya top down dan bottom up. Oke, yang terakhir adalah pendekatan secara partisipatif ya. Nah, kita definisikan sebagai sebuah pendekatan yang dia melibatkan seluruh lapisan ya. Dan tentu saja mengikut sertakan masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan serta mengakomodasi kepentingan warga. Nah, dilaksanakan kapan? Ketika musyawarah perencanaan pembangunan baik itu yang ada di tingkat desa, kecamatan atau bahkan kabupaten ya. Nah, pemerintah daerah menyusun RPJMD lalu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan musyawarah secara terbuka. Dan kunci dari pembangunan ya, pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dengan sumber daya manusia yang kuat adalah efektivitas utama. Ya. Dari situ ada pertanyaan dulu setelah kita bahas beberapa pendekatan tadi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan banyak lagi ke saya. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya ingin bertanya, kira-kira dari seluruh pendekatan pembangunan tadi, manakah pendekatan pembangunan yang lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dari semua pendekatan tadi, dari semua jenis pendekatan tadi, kira-kira mana yang paling baik dilaksanakan? Saya kira kalau kita lihat kondisi di Indonesia juga, tidak ada sebetulnya pembangunan yang paling baik. Semuanya situasional, tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Dan setiap pendekatan yang tadi saya sampaikan, sebetulnya dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya kira di Indonesia atau mungkin di daerah kita, pembangunan itu dilaksanakan melalui gabungan pendekatan, gabungan berbagai pendekatan. Ya, jadi ada semacam kombinasi yang dilakukannya pendekatan. Ya bisa hanya satu saja. Ya kecuali mungkin program-program tertentu. Ya kalau memang itu datangnya top down dan harus diikuti karena ada situasi yang urgent dan sebagainya. Nah saya kira itu bisa dilakukan. Tapi pada dasarnya semua pendekatan itu bisa dilakukan dan bisa saling menutupi dan melengkapi satu sama lain. Saya kira seperti itu. Ya.
Oke, dari semua pendekatan tadi ya, kita sudah menyimpulkan bahwa semua pendekatan ini bisa dilakukan ya, semua pendekatan ini bisa dilakukan, tetapi mana yang paling baik ya tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Tetapi proses pembangunan itu selalu situasional dan kondisional, tergantung bagaimana masalah yang dihadapi. Kira-kira seperti itu ya. Saya kira untuk hari ini ya cukup dulu pertemuan kita. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada minggu yang akan datang. Terima kasih perhatiannya adik-adik mahasiswa sekalian dari semester 6 ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan kota dan desa yang telah saya sampaikan. Saya berharap proses pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mampu membangun daya kritis dan kemampuan analisis mahasiswa dalam melihat dinamika perencanaan pembangunan kota dan desa di lapangan. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan metode pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis pada permasalahan nyata agar mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja, khususnya di sektor pembangunan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga tayangan ini dapat menjadi gambaran nyata kontribusi saya dalam pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Salam hormat saya, Arif Budiman, Esos MAP, dosen S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.